sebelum kita mulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan kali ini dan di masa-masa yang akan datang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang sini bisa berdoa? Jawab. Siapa? Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Bagi nama yang disebutkan, silakan angkat tangan dan sebutkan dan bilang hadir. Paham? Adia Rahman, Aulia Taufik Rahman, Bunga Putri, Devina Novianti, Fatih Akbar, Insia Sangka, Hafiza Kai, Hazrat Nur Hasana, Aisyah Marsha Fakia, Aisyah Al-Safira, Husnul Fatimah, Muhammad Hafiz Al-Ghazali, Muhammad Budi, Madinatul Salamah, Nakira, Wanita, Resi, Reza, Saskia, Serja, Syifa Amanda, Talita, Lydia, Yurnima, Zahra. Oke, berarti Arya datang ya? Ini sakit atau gimana nih Arya? Apa? Oke. Sebelum kita mulai kegiatan, pertama ada satu game. Mohon bisa berdiri. Jadi ini untuk melatih fokus kalian sebelum kita mulai kegiatan dengan materi kita. Nah, arahannya jika saya mengucapkan bos berkata, maka lakukan. Tapi kalau tidak ada kata bos berkata, maka jangan dilakukan. Nah, contoh kita testing ya. Misal bos berkata pegang hidung, maka pegang hidung. Tapi kalau saya mengatakan pegang mata, maka jangan dilakukan. Oke. Fokus ya. Kita fokus di akhir kita ada Umar. Setuju? Oke. Kita fokus. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang hidung, pegang mata. Oke, bisa difokus. Sekarang udah serius ya. Yang salah dapat. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang hidung, pegang mata. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang telinga. Mata. Sekarang coba fokus sekali lagi ya. Sekali lagi. Yang kita fokus.
namanya ya bos ya. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang telinga. Mata. Bos berkata pegang hidung. Rambut. Tiga ya. Ingat tiga. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan kita pada kali ini? Sudah siap atau belum? Oke, ada yang mau PC? Enggak, karena ketika kegiatan dimulai tidak ada yang boleh izin kecuali itu ada tampilan dari guru. Paham? Baik. Jadi kegiatan kita pada kali ini itu bimbingan prasikta. Bimbingan prasikta ini yaitu kegiatannya sama seperti belajar biasa, tapi terkait topik kita pada kali ini. Nah, kenapa saya mengambil topik disiplin dan tanggung jawab sebagai kunci kesuksesan? Jadi berdasarkan asesmen atau data yang diisi oleh teman-teman sekalian pada minggu-minggu lalu, pada instrumen inventory tugas perkembangan, rata-rata di kelas ini berada di pada tingkatan sadar diri. Masa takut, sadar diri itu sudah cukup baik bagi kelas 10 SMK. Nah, kemudian pada daftar cek masalah atau DCM itu saya menemukan rata-rata masih banyak yang mengalami kurang disiplin dalam menentukan tugas atau tidak bisa dalam membagi waktu atau manajemen waktu. Nah, oleh karena itu saya mengambil topik prasikta kita pada kali ini, yaitu disiplin dan tanggung jawab sebagai kunci kesuksesan. Nah, sebelumnya kalian udah kenal belum sama abang? Udah? Yang belum? Siapa nama abang? Oke. Jadi perkenalkan, nama abang Hadana Rosyada. Kalian bisa manggil abang dengan sebutan Bang Rosyad. Untuk status sekarang sebagai mahasiswa hobi futsal, asal dari Bengkulu, tanggal lahir 3 Mei 2006, Universitas INC MJM Jambe Bukit Tinggi yang ada di Kubang Putih. Tahu? Yang nggak tahu cerita sendiri ya. Besar bimbingan konseling semester 4. Nah, oke. Pada pengantar agensi pada kelas kita pada kali ini, kita akan membahas terkait dunia kerja itu tidak hanya dinilai dari keterampilan. Coba di sini saya mau tahu siapa di sini masih menganggap bahwa dunia kerja itu hanya dinilai dari keterampilan atau dari segi akademik kita. Ada? Ada? Tidak ada. Oke. Dunia kerja itu tidak hanya menilai keterampilan, tapi dari sikap kerja yang lebih baik yang menentukan kesuksesan dari segi kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, pada pembahasan kita kali ini ada dua kunci yang akan kita bahas terkait disiplin dan tanggung jawab. Oke, di sini saya akan meminta kalian untuk aktif seluruhnya. Bagi yang aktif nanti tidak dapat progres ya. Oke. Apa tujuan layanan kita pada kali ini? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Tujuan layanan kita pada kali ini, pertama, siswa mampu memahami arti disiplin dan tanggung jawab. Sudah tahu semua belum apa arti disiplin dan tanggung jawab? Sudah? Sudah. Oke. Yang kedua, menyadari
kerja. Jadi kita di jurnal kita harus menyadari apa sih yang dinilai dari di dunia kerja nanti. Karena ini busana kan lebih ke desainer pakaian, betul? Kita akan melihat apa pentingnya dalam dunia kerja nanti. Ketiga, mengevaluasi diri sendiri. Kita akan mengevaluasi apa sih kekurangan dari kita, apa sih yang masih perlu diperbaiki dari hal yang negatif ke positif. Nah, yang keempat, membentuk kebiasaan positif. Seperti tadi, kita akan membentuk perilaku kita negatif ke perilaku yang positif. Apa itu disiplin? Ada yang bisa? Oke, saya ambil per 4 bagian ya. Di sini orang disiplin. Singkat aja. Disiplin. Apa disiplin? Bersikap baik, bagus. Sini. Bisa jawab. Sini. Arti disiplin kita aja misalnya pakai aturan apa, terus aturan sini nanti. Jadi dari beberapa pengertian teman-teman menunjukkan itu ada yang betul, ada yang kurang masuk. Dan ini apa tadi? Nanti. Jadi disiplin itu kita bisa disebut disiplin adalah kemampuan seseorang untuk menaati aturan, waktu, dan kesepakatan secara konsisten meskipun tidak diawasi. Jadi disiplin itu adalah kemampuan kita sebagai manusia untuk menaati aturan, waktu, dan kesepakatan secara konsisten meskipun tidak diawasi. Maksudnya itu kita melakukan hal itu karena diri kita sendiri, bukan karena diawasi orang lain. Oke. Contoh, datang tepat waktu ke sekolah. Siapa di sini masih ke sekolah? Ada? Yang masih telat masuk kelas atau ke sekolah? Jam berapa biasanya sekolah itu? Jam 15. Ada yang di dulu? Sudah ya, apa? Ada di loh. Yang kedua, mengumpulkan tugas sesuai deadline. Ada di sini yang masih mengumpulkan tugas telat? Ada. Yang ada di sini yang tepat waktu terus? Oke, bagus. Yang ketiga, mengikuti aturan di tempat kerja. Mengikuti aturan maksudnya ini kalian kelas busana. Ketika kalian bekerja di tempat entah itu konversi jahit, nah kalian harus mengikuti aturan di tempat kerja. Karena setiap aturan itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti, maka akan mengurangi kepercayaan atasan kalian. Kecuali kalau kalian psiko Toyota. Oke, sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, apa itu tanggung jawab? Jadi orang tanggung jawab. Jawab ya. Tanggung jawab apa? Apa yang maksud tanggung jawab itu? Tahu? Oke, ini. Next. Apa? Salah apa? Ambil saja. Ayo, tadi. Bagus, sadar diri. Sini. Oke, sadar itu kewajiban. Jadi, tanggung jawab adalah sikap seseorang untuk menyelesaikan tugas dan menerima konsekuensi dari apa yang
apabila bukan. Jadi ketika kalian diberikan tugas oleh seorang teman atau guru, maka kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan tugas tersebut. Contoh, menyelesaikan tugas kelompok walaupun sulit. Misal, apa mana dia paling sulit di sini? Pelajaran apa? Masalah? Matematika. Walaupun matematika sulit, tapi kita mempunyai tanggung jawab walaupun soal itu sulit. Apa masalah? Kalian juga belajar. Kalau tidak pas SMA, suka matematika. Kalau dibilang nilai bang nggak pernah di atas 50. Contohnya, sombong ya, yang kedua, mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Jadi maksudnya ketika kita mempunyai kesalahan, kita mempunyai kesalahan teman. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk memperbaikinya, membangun hubungan yang baik dengan teman. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain. Nah, maksudnya itu kita mempunyai tanggung jawab sendiri, tidak berkaitan dengan menyalahkan dengan orang lain. Oke. Sebelum ini, Abang minta satu orang siapa yang berani untuk menyimpulkan apa disiplin dan tanggung jawab tadi. Yo, kenapa aku jawabannya betul? Dia butuh keberanian. Saya mau? Nggak mau saya tunjuk. Ditunjuk di depan. 1, 2, maju sih, kenapa? Pasang kaki begini. Pasang ini dia. Ayo, siapa namanya? Ayo, apa? Saya sih aja apa? Disiplin apa artinya? Bagus, kamu jawab. Nah, yuk. Kata kunci tugas. Oke, bagus. Saya bilang saya nggak butuh jawaban betul, tapi butuh keberanian untuk jawab betul depan. Oke. Kenapa disiplin dan tanggung jawab itu penting untuk dunia kerja? Yang dijawab? Yang berani? Ini masih ada di tengok. Ada bisa? Boleh lagi, boleh. Habisin. Oke, langsung aja ya. Di dunia kerja, waktu adalah uang. Kalau kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, itu akan terrugi karena waktu itu adalah uang. Kalau misalnya sekarang kita bisa menghasilkan uang ketika di dunia kerja, nah, kita memakai waktu tersebut untuk hal yang tidak berguna. Contoh seperti bermain game. Nah, itu masuk uang enggak?
bisa menghasilkan uang, tapi kalau hanya untuk kesenangan, bagus. Kedua, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Jadi kalau kita di dunia kerja melakukan kesalahan kecil itu bisa berdampak besar. Contoh, kalian anak busana bisa membuat pakaian. Ketika kalian menyelesaikan pakaian milik konsumen kalian, padahal itu tinggal memasang kancingnya lagi. Nah, tapi tiba-tiba konsumen kalian itu meminta untuk sekarang baju itu diselesaikan. Nah, sehingga karena kalian tidak menyelesaikan kesalahan kecil tersebut, itu bisa berdampak besar, seperti kurangnya percaya konsumen pada kalian lagi. Nah, ketiga, tim kerja bergantung satu sama lain. Terus, jika tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, apa yang bisa terjadi? Yang pertama, pekerjaan bisa berantakan. Terus, kepercayaan atasan hilang. Yang ketiga, peluang karir bisa tertutup. Ada lagi nggak contoh lain yang bisa? Seperti dua contohnya lah. Ini masih ada nih. Oke, bagus. Di sini tidak berjalan. Dua. Ayo. Pekerjaan yang harmonis. Jika tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, bagus. Kerjaan tadi sudah. Oke. Oke. Di sini saya di sini saya akan ada sebuah contoh nyata di dunia kerja. Yang pertama, seorang karyawan butik datang terlambat sehingga pelanggan kecewa dan toko kehilangan pelanggan. Nah, sekarang simak baik-baik. Ini studi kasus. Saya minta kalian mendengarkan dengan baik-baik dan saya minta simpulkan kenapa contoh atau studi kasus tersebut bisa menyebabkan dampak tersebut. Oke, dengarkan ya. Alima seorang penjahit yang mempunyai usaha jahitannya sendiri. Nah, tapi dia tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Contohnya seperti dia tidak menyelesaikan apa kehendak konsumennya tersendiri. Nah, sekarang saya bisa menunjukkan apa dampak dari studi tersebut. Apa? Barang dicatat terus. Soalnya kekayaan dari kompetinya itu. Bagus terus. Satu lagi. Baik, bagus. Nanti nafas pada nanti. Baik. Contoh kedua, desainnya tidak menyelesaikan tepat waktu sehingga produksi tertunda dan perusahaan menjadi rugi. Nah, jadi dari contoh tersebut
ketika kita di dunia pekerjaan, jika kita tidak bersikap disiplin atau tanggung jawab, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, oke. Ada yang bisa, ini ada satu lagi, ada yang bisa mencontohkan realitas hidup terkait tanggung jawab dan disiplin di dunia pekerjaan. Ada? Sini? Ada bisa? Ada yang jelas. Kalian terus, abang mau ngalahin. Ya, kalau nggak ada mau tunjuk nih. Nih. Apa itu? Ya, mau bisa lagi. Ada? Ya. Apa masalah? Seorang pegawai toko diamankan oleh atasannya untuk menjaga keuangan toko. Dan pegawainya tuh menghilangkan uang toko tersebut. Terus, tempatnya sudah. Misalnya bos itu hilang, dampaknya bosnya menjadi tidak percaya lagi terhadap karyawannya. Terus di 15 ada siapa namanya? Nah, kesuksesan bukan dimulai saat bekerja, tapi dari kebiasaan saat masih kita sekolah. Maksudnya, kesuksesan itu bukan dinilai ketika kita masuk pekerjaan, tapi dinilai bagaimana perilaku kita di sekolah, bagaimana kita jadi disiplin kita pada guru atau orang lain, bagaimana kita bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan lain-lain. Nah, oke, sekarang kita minta yang 3 orang tadi siapa? 3 orang tadi yang fokus. Dia udah pakai 2 lagi. Ini ya. Nah, sekarang komitmen di depannya apa perilaku yang harus diubah sekarang dan apa langkah-langkah yang bakal dilakukan di depan. Dari kita materi kita kali ini. Masih tak mesti dulu kita enggak? Ada. Kemudian pertanyaan bakalan berapa? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang nanya apa nanya? Kalian nanya apa tanya? Ada? Oke. Ini lagi lah. Apa pengaruh disiplin dan tanggung jawab di dunia pekerjaan?
efektif. Bagus. Terus bagus. Satu lagi. Oke, bagus. Oke. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana perasaannya dalam mengikuti kegiatan kita pada kali ini? Dari sini, seru. Sini, senang. Sini, gembira. Sini, bahagia. Oke, ini nomor semua. Oke, kapan kita akan melakukan bimbingan klasikal lagi? Besok. Di sini? Besok. Di sini? Besok. Di sini? Besok. Oke. Kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan besok dengan topik yang berbeda. Oke. Jadi terkait materi kita pada kali ini, disiplin itu adalah bagi kemampuan seseorang dalam menaati aturan dan tanggung jawab itu bagaimana cara kita menyelesaikan tugas tersebut agar tidak menyerang orang lain. Nah, apa pengaruh dari disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan? Yaitu agar atasan kita jadi percaya pada kita dan juga usaha kita jadi maju serta membuat orang lain itu percaya kepada kita. Nah, mungkin kita kali ini itu saja karena diawali dengan doa maka ditutup dengan doa. Kita belum. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan menghafazkan lafaz hamdalah. Sampai jumpa di besok dengan topik klasikal yang berbeda. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.